Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi malah sudah bicara tapi belum kerekam. Hari ini kita akan membahas mengenai statistical process control atau pengendalian proses atas dasar statistik. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas mengenai 7 alat kendali mutu yang secara bertahap digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada suatu proses, dan juga sudah membahas mengenai suatu gugus yang disebut dengan gugus kendali mutu, di mana terdiri dari para teknisi atau pelaksana yang bekerja dalam suatu bidang tertentu, dan mereka mengalami masalah dan bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan bagaimana mereka bekerja. Kali ini kita akan membahas dan melihat bagaimana suatu teknik statistik digunakan untuk pengendalian suatu proses, di mana nanti bisa dilihat proses tersebut itu menyimpang atau tidak, dan bisa diprediksikan. Berdasarkan definisinya, statistical process control adalah metode pengambilan keputusan secara analitik yang memperlihatkan suatu proses berjalan baik atau tidak. SPC ini digunakan untuk memantau konsistensi proses yang digunakan dalam proses pembuatan produk yang dirancang dengan tujuan mendapatkan proses yang bisa dikendalikan atau terkontrol. Ada beberapa manfaat pemakaian SPC. Yang pertama adalah kemampuan untuk memprediksi perilaku dalam jangka pendek, apakah prosesnya stabil atau tidak. Yang kedua, adanya suatu identitas untuk menyusun seperangkat kondisi yang penting dalam memprediksi pada masa mendatang. Yang ketiga itu adalah untuk melihat variabilitas yang lebih kecil daripada proses penyebab khusus. Apakah proses tersebut berada dalam kondisi berada dalam ambang batas pengendalian statistik atau menyimpang. Proses yang mempunyai penyebab khusus merupakan proses yang tidak stabil dan memiliki kesalahan yang berlebihan yang harus ditutup dengan mengadakan perubahan-perubahan atau perbaikan secara berkesinambungan. Kemudian yang 5 adalah untuk mengetahui bahwa proses berada dalam batas kendali statistik akan membantu karyawan dalam menjalankan proses tersebut. Dengan mengetahui bahwa proses dalam ambang batas pengendalian, maka akan memberikan petunjuk pengadaan pengurangan variabilitas proses jangka panjang. Proses yang stabil atau berada dalam batas pengendalian juga dapat memenuhi spesifikasi produk, sehingga dapat dikatakan proses dalam kondisi terawat dan baik dan menghasilkan produk yang baik juga, atau tidak reject atau tidak menyimpang. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam pengendalian dalam penerapan pengendalian statistik ini. Yang pertama, seringkali tidak adanya komitmen dari manajemen atau daya dukung dari manajemen, sehingga ketika diperlukan suatu perubahan dan pendanaan seringkali tidak mendapatkan daya dukung. Kemudian lemahnya pendidikan dan pelatihan dari karyawan sehingga mereka tidak cukup mampu untuk mengolah secara ilmiah. Kemudian tidak cukupnya sistem pengukuran karena seringkali pada saat mulai menghitung, mulai menganalisis, seringkali datanya tidak cukup. Kemudian adanya pengetahuan yang terbatas mengenai apa yang dimonitor dan diukur, dan kemudian kurangnya perencanaan antara kurangnya komunikasi antara planner atau perencana, manajer, dan operator. Karena di sini bisa jadi data-data yang diperlukan itu terbatas atau tidak diperoleh.
Ada 3 aspek dalam pengendalian proses atau pengendalian proses statistik untuk perbaikan proses. Ini menurut Si dan Goh itu adalah aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek operasional. Nah, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, ada 7 alat kendali dalam proses statistical process control, yaitu peta kendali, histogram, diagram Pareto, lembar periksa, diagram konsentrasi cacat, diagram scatter, sama diagram akibat. Ini sudah sebagian besar telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ada beberapa jenis variasi dalam statistical process control ini. Yang pertama adalah variasi terkendali atau controllable variation, yaitu suatu variasi yang secara prinsip bisa dihilangkan atau diminimalisir melalui kegiatan-kegiatan atau aktivitas perbaikan. Variasi ini biasanya itu orang bilang sistemik, ya, sistemik atau bersistem, di mana dia akan cenderung stabil, kalau naik akan terus naik, kemudian konsisten, dan kemungkinannya juga random. Bisa diprediksikan, terjadi secara alamiah dan inheren. Sebab-sebabnya juga acak. Contohnya adalah ketika bahan baku yang tidak stabil, kemudian kurang cermatnya operator, kemudian secara sistemik mungkin terjadi kesalahan pada saat-saat jam istirahat, mau istirahat atau jam sholat, itu membentuk pola-pola. Kemudian kalau yang tidak terkendali, variasi tidak terkendali atau uncontrollable variation itu karena faktor lingkungan biasanya, ya. Variasinya tidak stabil, tidak konsisten, jadi sukar diprediksi atau tidak bisa diprediksikan. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwa karena faktor lingkungan, ini menyebabkan ketidaknormalan pada sistem dan dapat diperbaiki hanya secara lokal. Misalnya adalah kelembapan udara, suhu ruangan yang berubah-ubah, kemudian perubahan tegangan listrik. Ya, jadi putus, kemudian juga baterainya mati, maaf. Saya share ulang. Ya. Ya. Nah, dalam teknik statistik atau statistical process control itu selalu muncul namanya diagram kendali, yaitu diagram yang menjelaskan proses yang terjadi di dalam hasil observasi data yang diteliti. Ada beberapa tujuan yang diinginkan ketika kita memiliki diagram kendali. Yang pertama adalah untuk menjelaskan perubahan pola, terutama trennya. Dia itu cenderung naik terus, yang nanti akan menembus batas, atau turun, atau cenderung di atas terus, atau cenderung di bawah terus. Itu adalah pola-pola yang ada di dalam kendali. Kemudian memberikan koreksi sebelum proses benar-benar di luar kendali. Kemudian menunjukkan penyebab perubahan pada pasangan data, yaitu terkondisi, penyebab terkondisi. Kemudian data yang berada di luar batas kendali atau kecenderungan
misalnya karena penyebab alamiah. Kemudian variasi acak, jadi tidak menentu. Nah, tidak menentu itu biasanya faktor luar, namun demikian ketika perusahaan tersebut memiliki peralatan yang cukup memadai, maka faktor luar juga bisa tercatat. Jadi dari situ nanti bisa dihubungkan apakah penyebab ketidakterkendalian tersebut disebabkan atau oleh faktor-faktor yang menangani atau memang faktor dari luar. Nah, ini adalah contoh bagan kendali yang ada, yang kebetulan ini adalah contoh dari bagan kendali yang semuanya titik terkendali. Di sini ada hasil, ada resultan, faktor Y, koordinat Y, kemudian X itu adalah pengamatan. Nah, ini adalah contoh dari bagan kendali, di mana di bagan kendali selalu ada upper contour limit atau UCL, kemudian hasil rata-rata atau X, dan lower control limit atau batas bawah. Nah, ada beberapa diagram kendali, namun dalam hal ini saya tidak menyampaikan secara online. Silahkan nanti dipelajari bahwa di situ ada diagram P, kemudian ada diagram C, kemudian diagram X, serta diagram R. Nah, di sini saya akan membahas mengenai menganalisis pola diagram kendali. Ada proses-proses terkendali dan proses yang tidak terkendali. Nah, proses yang terkendali itu terjadi variasi karena penyebab acak yang normal. Tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Walaupun naik turun, itu dia tetap dalam batas kendali. Jadi hal yang wajar dan random bahwa suatu kejadian itu naik turun. Yang penting tidak sampai keluar dari batas kendali. Kemudian ada proses tak terkendali, ya karena terjadi variasi penyebabnya tidak normal. Nah, di sini kalau yang tidak terkendali diperlukan suatu penyelidikan. Apa penyebabnya, jangan sampai itu berkelanjutan. Nah, beberapa pola grafik memberikan gambaran tentang indikasi terjadinya penyimpangan tak terkendali dalam proses. Antara lain terjadi titik luar di luar batas garis, UCL ataupun LCL. UCL itu upper control limit, kemudian LCL itu lower control limit. Kemudian terdapat dua titik di dekat garis batas kendali. Jadi ketika ada dua titik di dekat batas kendali itu harus menjadi perhatian. Pertama, jadi ketika terjadi di luar batas garis, terjadi dua titik di dekat garis batas kendali, kemudian terdapat run 5 titik di atas atau di bawah garis kontrol limit secara berturut-turut. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ada kecenderungan tren 5 titik terus naik atau 5 titik terus turun. Ini juga perlu kehati-hatian. Kemudian adanya perubahan tidak menentu dan perubahan tiba-tiba. Ya. Ini adalah contohnya. Ya. Nah. Ini normal, tapi pada saat di sini ada titik di bawahnya sepertiga mendekati LCL, ini menjadi perhatian. Jadi ketika ada dua, sepertinya juga ini juga. Ya. Ini ada tren naik. Ini yang bergejolak terlalu lebar, ini juga menjadi perhatian. Ini contoh-contoh yang harus diperhatikan oleh ya, tadi maaf putus, jadi putus nyambung.
Ya, saya ulangi, saya teruskan. Ya. Nah, ini kalau ini itu ada titik-titik seperti ini adalah titik yang berada di luar kendali. Ini adalah titik di luar kendali. Merupakan suatu kasus khusus karena dia hanya terjadi sekali. Nah, ini yang terjadi di sini adalah kejadian-kejadian normal. Nah, kalau ini itu sudah di luar kendali, di bawahnya kontrol. Jadi kalau masih di sini itu masih sebenarnya masih normal, asal hanya terjadi ini sekali di bawah di atas kontrol, ini di bawah kontrol. Nah, nanti lebih jelasnya akan dibahas. Nah, ini kapan suatu proses dikatakan tidak terkendali. Nah, seperti ini. Pertama ada satu titik di luar kendali UCL atau ECL. Ini ada di luar kendali. Kemudian ada 8 titik berturut-turut pada sisi yang sama. Misalnya ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu di atasnya UCL terus. Jadi enggak variasi atas bawah gitu. Ini atas bawah tapi cenderung di atas. Itu artinya bukan di atas, di dalam rata-rata. Ini termasuk suatu kurang terkendali. Ya. Kemudian ada 8 titik berturut-turut dengan tren meningkat atau menurun. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini menjerung naik. Nah, ini kalau dibiarkan akan naik nih, trail nih. Nah, ini yang juga meskipun ini selalu bergantian saat bawah, atas itu juga perlu jadi perhatian. Apakah ini memang ada sesuatu atau tidak? Nah, soalnya ini kok atas bawah selalu bergantian ganjil genap naik turun. Harusnya ya nggak mesti acak. Itu juga dianggap harus sebagai proses yang tidak terkendali. Demikian ada beberapa yang bisa saya sampaikan dalam statistical proses kontrol. Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang baik untuk kita pahami bersama, untuk belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.